Mungkin banyak dari kalian beranggapan bahwa faktor-faktor inilah yang paling dominan dalam menentukan daya tahan kehendak kita. Keyakinan ini memang pernah menjadi dasar bagi komunitas ilmiah selama bertahun-tahun. Namun, penelitian terbaru mulai menunjukkan bahwa faktor-faktor biologis tersebut ternyata tidak sepenting yang kita kira. Jika sebelumnya kita berpikir bahwa faktor-faktor ini berperan hingga 70% dalam menjaga daya tahan kehendak kita, kemungkinan sebenarnya hanya berperan sekitar 30%. Jauh di dalam pikiran kita, permainan yang lebih besar terjadi. Dan inilah yang akan kita bahas hari ini. 5 faktor psikologis yang akan membuatmu lebih termotivasi, meningkatkan daya kehendakmu, dan menjauhkanmu dari kondisi kelelahan mental. Faktor pertama disebut chunking. Bayangkan David Blaine, salah satu pesulap terbesar di dunia, yang dikenal karena ketahanan luar biasanya. Pernahkah kamu mendengar tentang aksinya yang menghabiskan lebih dari 63 jam dalam balok es? Bayangkan betapa besar kehendak yang diperlukan untuk bertahan dalam kondisi ekstrem seperti itu. Namun Blaine memiliki rahasianya, chunking. Chunking adalah cara untuk memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Bagi Blaine bukannya memikirkan total waktu 60 jam yang harus ia lewati, ia hanya fokus pada 1 jam saja. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku hanya perlu bertahan 1 jam lagi," berulang-ulang. Dalam kepingan waktu yang lebih kecil ini, otaknya memberinya kekuatan tambahan untuk terus bertahan. Alasan ini berhasil adalah karena otak kita dirancang untuk menghemat energi. Kita sebenarnya memiliki kehendak yang hampir tak terbatas, namun ada titik di mana otak berkata, "Sudah cukup, kamu sudah menggunakan cukup banyak kehendak hari ini." Namun, dengan chunking otak tidak merasa kewalahan oleh tugas besar. Ia hanya berfokus pada langkah kecil, dan tiba-tiba kehendak yang seolah tak terjangkau kini terasa lebih dekat. Jadi, bagaimana kita bisa menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Daripada berkata, "Aku harus menyelesaikan makalah 5 halaman," cobalah berkata, "Aku akan menyelesaikan 1 paragraf dulu." Dengan setiap langkah kecil yang berhasil, kehendakmu semakin kuat, motivasimu semakin tumbuh. Faktor kedua yang mempengaruhi kehendak kita adalah kepercayaan diri. Semakin percaya diri kita terhadap suatu tugas, semakin sedikit kehendak yang dibutuhkan. Misalnya, bayangkan kamu ingin menurunkan 20 kg berat badan. Kebanyakan orang akan merasa ragu. Namun, jika kita memecah tujuan itu menjadi lebih kecil, seperti menurunkan hanya 1 kg, tiba-tiba tugas itu terasa jauh lebih mungkin. Kepercayaan diri dibangun dari kemenangan-kemenangan kecil. Dan dengan memperhatikan setiap kemajuan kecil, rasa percaya diri kita perlahan tumbuh. Salah satu cara terbaik untuk membangun kepercayaan diri adalah dengan melacak pertumbuhan kita. Jika kamu ingin menurunkan berat badan, unduhlah aplikasi seperti MyFitnessPal yang memungkinkanmu melacak setiap penurunan berat. Dengan setiap penurunan, kepercayaan dirimu akan meningkat, dan semakin sedikit kehendak yang kamu butuhkan untuk kembali ke gym atau mempertahankan dietmu. Faktor ketiga yang bisa mempengaruhi kehendak kita adalah cara kita memandang kehendak itu sendiri. Ada sebuah studi pada tahun 2010 yang menemukan bahwa pandangan kita terhadap kehendak sangat mempengaruhi seberapa cepat kehendak itu terkuras. Jika kamu percaya bahwa kehendak itu terbatas, kamu akan kehilangan lebih banyak kehendak dibandingkan seseorang yang percaya bahwa kehendak itu tak terbatas. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus mengubah keyakinan kita. Kehendak kita tidak sepenuhnya terbatas. Sebenarnya, otak kita hanya menetapkan batas yang seolah-olah ada. Namun, jika kita mulai memandang kehendak sebagai sesuatu yang bisa kita tingkatkan dengan belajar dan berlatih, kita bisa membuka pintu menuju sumber daya kehendak yang lebih besar. Faktor keempat adalah identitas. Saat identitas kita selaras dengan tujuan dan kebiasaan yang ingin kita bangun, kehendak yang diperlukan untuk mempertahankan kebiasaan itu akan berkurang. Misalnya, jika kamu mencoba berhenti merokok, daripada berkata, "Aku tidak boleh merokok," coba katakan, "Aku bukan perokok." Semakin lama, kamu akan benar-benar mempercayai identitas baru ini, dan kehendak yang diperlukan untuk mempertahankan kebiasaan itu akan semakin kecil. Faktor kelima dan terakhir adalah pemikiran tingkat tinggi. Orang-orang yang sering berpikir tentang tujuan jangka panjang dan konsep umum memiliki kehendak yang lebih besar dibandingkan mereka yang fokus pada hal-hal jangka pendek dan spesifik. Misalnya, saat kamu memikirkan mengapa kamu ingin pergi ke gym, bukan hanya bagaimana caranya,
kamu akan menemukan makna yang lebih dalam di balik setiap tindakanmu. Untuk merangkum, ada 5 cara kuat untuk meningkatkan motivasi dan kehendakmu. Dengan chunking, meningkatkan kepercayaan diri, mengubah cara pandang tentang kehendak, menyelaraskan identitas, dan berpikir pada tingkat yang lebih tinggi. Dan begitulah, perjalanan kehendak bukanlah tentang seberapa kuat tubuh kita, melainkan tentang seberapa dalam kita mengenal pikiran kita sendiri. Setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap helaan napas dalam yang kita gunakan untuk menenangkan pikiran adalah bukti bahwa dalam diri kita ada kekuatan yang belum sepenuhnya kita sadari. Ketika kamu memecah tujuan besar menjadi kepingan-kepingan kecil, seperti David Blaine yang hanya fokus pada 1 jam di dalam balok es yang dingin, kamu membuka ruang untuk kemungkinan. Pikiranmu yang dulu berkata, tidak mungkin, mulai berbisik, mungkin aku bisa. Ini bukan tentang kebesaran prestasi, tetapi tentang kemenangan kecil yang terus terakumulasi, tentang memberi dirimu sendiri kesempatan untuk menang, sedikit demi sedikit. Seperti tetesan air yang jatuh di atas batu, yang perlahan mengukir jejak tanpa kita sadari. Begitu juga kehendak dan kepercayaan diri kita. Setiap kali kamu menyelesaikan 1 paragraf, 1 latihan, 1 pilihan sehat, kamu sedang mengukir sesuatu dalam dirimu. Sesuatu yang lebih kuat daripada ragu-ragu, lebih tahan lama daripada rasa takut. Kepercayaan diri. Dengan setiap langkah yang kita ambil, kita bukan hanya bergerak menuju tujuan, juga membangun siapa kita. Dan inilah inti dari semua ini. Identitas. Kehendak tidak hanya datang dari apa yang kita lakukan, tapi dari siapa kita percaya diri kita menjadi. Ketika kamu mulai melihat dirimu bukan sebagai seseorang yang berusaha berhenti merokok, melainkan sebagai seseorang yang bukan perokok, kamu mengubah inti dari siapa dirimu. Kata-kata yang kamu gunakan untuk berbicara pada dirimu sendiri sesederhana itu bisa menjadi sihir. Aku ingin hidup sehat, lebih kuat daripada aku harus diet. Aku bukan perokok, lebih kuat daripada aku sedang berhenti. Kata-kata adalah pintu, dan di baliknya ada versi dirimu yang lebih kuat yang sudah menunggu. Dan kemudian kita sampai pada pemikiran tingkat tinggi, di mana setiap langkah kecil yang kita ambil diwarnai oleh gambaran besar. Mengapa kamu berusaha keras? Mengapa kamu memilih jalan ini? Ketika kita memahami mengapa, tindakan kita terasa lebih bermakna. Setiap pagi ketika kamu bangun dan memutuskan untuk berjalan lebih jauh, makan lebih sehat, belajar lebih dalam, kamu terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar rutinitas harian. Ini adalah perjalanan menuju versi terbaik dari dirimu, versi yang tumbuh, berkembang, dan lebih kuat dengan setiap langkah. Jadi ketika malam datang dan rasa lelah menggantung di pundakmu, ingatlah bahwa kehendakmu bukanlah sesuatu yang terbatas. Dalam dirimu ada lautan kehendak yang dalam menunggu untuk ditemukan. Ini bukan tentang seberapa jauh kamu bisa pergi hari ini, tapi tentang apakah kamu mau terus bergerak. 1 langkah lagi, 1 paragraf lagi, 1 napas lagi. Karena di akhir hari, kemenanganmu tidak diukur dari seberapa besar pencapaianmu, tapi dari keberanianmu untuk terus berusaha. Tetaplah percaya bahwa dirimu lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan. Teruslah melihat tujuan besar, namun rangkulah setiap langkah kecil dengan penuh cinta. Karena di setiap langkah kecil itulah, kehendakmu akan terus tumbuh. Dan kamu akan menemukan bahwa batasan yang dulu terasa begitu jauh, sebenarnya hanyalah ilusi di dalam pikiran. Di balik semua ini, ada kebenaran yang indah. Kamu mampu, kamu lebih kuat. Kamu adalah karya yang terus dibangun. Dan setiap hari adalah kesempatan untuk melukis bagian baru dari dirimu. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari kehendak kecil yang terus bergerak. Karena dari hal kecil itulah, mimpi besar akan terwujud.